Karunia-Nya semua, limpahan rahmatnya, kasih sayangnya, ampunannya kepada kita mulai dari kita lahir hingga hari ini di bulan Syawal ini, di Jumat yang penuh berkah ini, dan mudah-mudahan seterusnya hingga akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma khtimna ya Allah bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Dan mudah-mudahan Allah terima segala amal-amal ibadah kita, amal-amal ibadah kita yang mudah-mudahan nantinya memasukkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik amal kita kemarin di bulan Ramadan, di sekitar 2 minggu waktu yang lalu, dan juga di bulan Syawal ini, yang mana dalam beberapa pekan kemudian akan datang kita melewati bulan Syawal dan nantinya akan masuk kepada bulan Zulqa'dah, lalu Zulhijjah, Idul Adha. Mudah-mudahan meningkatlah amal ibadah kita. Sebagaimana makna filosofi daripada Syawal adalah peningkatan, meningkat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah salat Jumat rahimahullah, caranya supaya kita dapat mensawalkan, kita dapat meningkatkan, melejitkan iman dan takwa kita itu, baik takwa untuk diri kita, nafsi kita, dan juga untuk keluarga kita. Takwa kita, la'allakum kita, yang la'allakum tattaqun, yang kemudian dikuatkan lagi dengan qala ta'ala qu anfusakum wa ahlikum nar. Banyak caranya, banyak jalannya menuju kota Roma atau kota Mekah atau kota Medan. Banyak jalan menuju kepada ketuhanan, kepada Allah. Jalannya Allah Subhanahu wa taala, atau di Quran disebut dengan fi sabilillahi ta'ala. Wa qala ta'ala man jahada bina lanahdiyana subulan, atau alladzina yujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Itulah perintah jihad kita dalam hidup kita, untuk sungguh-sungguh dalam zikir kita, dalam sholat kita, dalam puasa kita, dan dalam mungkin sedekah, infak, zakat kita. Intinya adalah bagaimana kita dapat mendapatkan atau meraih ketakwaan itu dan juga keimanan kita. Iman yang kuat, iman yang terpatri dalam dada, yang menancap kuat sebagaimana pohon yang akarnya menancap ke dalam tanah dan batangnya menjulang ke atas langit, sebagaimana firman Allah, asduha tsabitun wa farquha fis sama. Itulah yang senantiasa dijelaskan oleh Al-Quran dan Rasulullah SAW. Intinya adalah bagaimana ada dua dimensinya, ada dua sifatnya. Dimensi yang bersifat vertikal atau garis lurus tegak pada Allah Subhanahu wa taala, dan juga dimensi yaitu garis horizontal kepada sesama manusia, atau yang biasa disebut dengan hablum minallah dan hablum minan nas. Wa qala ta'ala duribat 'alaihimul zillah illa bihablin minallah wa hablim minan nas. Maka jemaah salat Jumat rahimakumullah, ketika kita dapat sama-sama mewujudkan ketakwaan itu secara individu dan masyarakat kita, sosial kita, maka beruntunglah kita, qad aflaha kita, qad aflahal mu'minun. Beruntunglah kita mendapat keberuntungan dan juga kedudukan yang mulia di sisi Allah. Wa qala ta'ala inna akramakum indallahi atqakum. Kemuliaan itu bukan terletak dalam harta kita, bukan ada pada jabatan kita, pangkat kita, harta kita, rupa kita, ilmu kita, dan lain sebagainya, keistimewaan kita. Tetapi kemuliaan itu ialah semata-mata hanya takwa yang Allah lihat, hanya hati ikhlas kita, suci kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada selain Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Maka jemaah salat Jumat rahimahullah, ketika kita telah berusaha untuk ikhlas, semangat kita untuk tunduk kita kepada Allah, taat kita, sujud kita di hadapan Allah sesujud-sujudnya, wasjud waqtarib, atau dalam surat As-Sajdah harus sujadah, wasabbahu bihamdi rabbika wastaghfirullah.
maka disitulah iman itu terbukti. Iman yang tidak hanya diucapkan dalam lisan, aku beriman ya Allah, amantu billah, tetapi iman yang terwujud, iman yang tercermin dalam kehidupannya, dalam sosialnya, membentuk satu sifat atau karakter muslim yang sejati. Sebagaimana firman Allah tadi, muslim yang takwanya haqqa tuqati. Maka jemaah salatul Jumat rahimahumullah, iman kita simbolnya adalah sujud kita. Sujud kita hendaknya bukan hanya kita sujud di masjid saja, tapi sujud kita ada di sekolah kita, atau dosen yang sujud dalam kampusnya menerapkan nilai-nilai keislaman dalam kelasnya. Seorang aparat keamanan yang menjaga ketertiban demi mendapatkan ridha Allah. Dokter yang menyembuhkan pasiennya, mencegah penyakit-penyakit, memberikan satu edukasi kepada masyarakatnya. Atau kita yang nelayan untuk sujud ketika dia berusaha menghidupi keluarganya di laut sana, petani yang memanen sawahnya untuk kehidupan kita. Itulah simbol-simbol sujud yang diinginkan Allah dan Rasulullah SAW, yang membentuk jiwa insani, yaitu suatu kemanfaatan, suatu keakhlakan, akhlak yang karimah, akhlak yang luhur, insyaallah taala. Jemaah salatul Jumat rahimakumullah, sebab Nabi Muhammad SAW tidak ingin kita hanya ibadah atau sibuk di masjid saja, atau ibadah ritual saja, ibadah sholat saja, ibadah zikir saja, atau puasa saja. Ketika kita bekerja, ketika kita berusaha menghidupi kebutuhan keluarga kita, itu bagian dari zikir kita, zikir amal kita, bahkan bagian dari jihad kita. Itulah membentukkan satu kesejatian diri kita, kesejatian insani, kesejatian takwa yang tadi kita inginkan, haqqa tuqati, di dalam barukan ketaatan kepada Allah, yang tentunya menjadikan kita, yang membuat kita selalu atau paling tidak berusaha untuk mendekat kepada Allah dan mengerjakan segala perintah Allah, kemudian menjauhi segala larangan-larangan Allah. Kita tunaikan kewajiban-kewajiban kita, baik yang tadi bersifat ritual atau istilahnya ibadah mahdoh, maupun kewajiban bersifat sosial, hubungan kemasyarakatan kita dalam 24 jam waktu kita, dalam keseharian kita. Sehingga nantinya jemaah akan tercipta satu keseimbangan, satu balansi, keselarasan antara kehidupan dunia dan juga kehidupan akhirat kita, antara aspek zahir, aspek lahir dan batin yang kemarin kita minta maaf, lahir dan batin. Pribadi yang bertakwa tadi, pribadi yang sejati tadi, pastinya ia akan berusaha menjaga keselarasan dan keseimbangan hidupnya, baik dalam dimensi sosial maupun dimensi ketuhanan, dimensi ketakwaan. Sebagaimana istilah dalam Qur'annya dikatakan kafah, udkhulu fisilmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syayatin. Keseimbangan antara ritual, sholatnya, zikirnya, puasanya, zikir lisannya, zikir amalnya, dan juga keseimbangan dalam pekerjaannya, kebutuhan ekonominya, lebih luas lagi dalam kehidupan berbangsa bernegara kita, menanamkan nilai-nilai keislaman kita, kehidupan sosial, hukum kita, hukum Islam kita, paling tidak kita terapkan dalam keluarga kita masing-masing. Maka jemaah salatul Jumat rahimakumullah, makna dari kafah itu tadi intinya ialah, dan pada akhirnya akan memupuk rasa kita, menjadikan rasa tanggung jawab dalam diri kita, baik secara sosial maupun tanggung jawab langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pastinya akan tidak mungkin mementingkan kepentingan diri kita maupun keluarga kita, kelompok kita, partai kita, ormas kita, majelis taklim kita, dan afiliasi yang menyangkut dengan diri kita, yang mungkin saja kadang-kadang kita putuskan dalam kehidupan kita. Karena kita sadari bahwa kita semua ini adalah saudara, sama semuanya, sama di hadapan Allah.
Tidak ada Allah tanya apakah kamu adalah NU, apakah kamu adalah Muhammadiyah, apakah kalian Syafi'iyah atau Hambali, Hanafi, tidak. Tapi yang Allah tanya adalah keikhlasan kita, persatuan kita, semangat kita untuk sama-sama sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semua adalah umat Islam, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Kullu ummati yadkhulul jannah. Semua umat Islam ini pasti masuk surga. Illa man aba, kecuali mungkin kita enggan, kita berpecah belah. Berbeda itu suatu kepastian. Yang tidak boleh adalah satu perpecahan. Itulah yang harus kita hindari, yang menjadi tugas kita umat Islam hari ini. Umat Islam yang sejatinya adalah umat yang kuat untuk khairu umat, namun karena perpecahan, karena perbedaan yang diruncingkan, perbedaan yang menjadi negatif yang membawa kepada permusuhan, maka itulah yang menghancurkan umat Islam menjadi duri dalam daging, musuh dalam selimut. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Mudah-mudahan di bulan Syawal ini, di bulan yang penuh peningkatan ini, kita meningkatkan ibadah kita dan meningkatkan tali silaturahmi kita, meningkatkan sosial kita. Kalau kita tidak bisa membantu dengan uang, mungkin kita bisa bantu masjid kita ini dengan berusaha untuk memberikan bantuan jasa perhatian, ataupun kita bantu mungkin proposal kita berikan kepada orang kaya. Kalaupun tidak bisa memberikan moral, kita berikan material. Paling tidak jangan sampai kita menghancurkan atau merusak. Kalau tidak bisa memberi, jangan mengambil. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa zuhrina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usikum bi nafsi wa iyaya bit taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ansurna muslimina fi Palestin wa fi Syria wa fi Irak wa fi buldan muslimina amma wa khususan fi biladina hadza Indonesia. Allahumma ij'alna ya Allah biladana